Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mendengarkan kajian Ramadan yang akan dibawakan oleh Ustadz Masrul Aidi. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Masrul Aidi, kami persilakan sekedar pemberitahuan Ustadz, kita kajiannya sampai dengan 11.30 itu termasuk kajian dan tanya jawabnya Ustadz. Iya, oke. Iya. Kepada Ustadz kami persilakan Ustadz. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia darinya, kita masih diizinkan untuk beraktivitas, menjalani kehidupan dan beribadah sampai dengan hari ini, hari yang ke-25 Ramadan 1441 Hijriah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beserta sahabat beliau sekalian yang telah seiring sejalan membantu Rasulullah dalam perjuangan dakwah, menjadikan syariat itu berkembang dan terwariskan sampai dengan hari ini atas keteladanan dan kerja keras yang telah mengorbankan jiwa harta mereka di jalan Allah. Innallaha yuhibbul ladzina yujahiduna yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang kita muliakan bersama Bapak Pimpinan, Bapak Ustadz Faisal Adriansyah, yang alhamdulillah berkenan hadir dan ikut berpartisipasi di dalam kajian kita di pagi menjelang siang hari ini. Yang saya muliakan dan saya hormati pembawa acara Pak Zulfahmi Salim sebagai protokol kita pada kesempatan kali ini. Kawan-kawan keluarga besar Lembaga Administrasi Negara Perwakilan Aceh yang sudah ikut berpartisipasi, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Rasulullah bahwa duduk dalam majelis ilmu itu mendapatkan fadilah ibadat seperti orang yang sholat sunat 1000 rakaat, dan mudah-mudahan itu menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya muliakan kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, ada satu kondisi di dalam bulan Ramadan ini yang mungkin sangat berbeda dari Ramadan yang telah kita lalui sebelumnya, yaitu yang pertama, bahwa di Ramadan kali ini atas nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kita berkesempatan untuk menikmati Jumat sebanyak 5 kali pertemuan, di awal, di akhir, di tengah, dan di ruang-ruangnya. Itu sungguh sebuah karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena di dalam Al-Qur'an satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya itu Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Kemudian tentang Jumat ini juga salah satu di antara 2 hari yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Bahkan secara khusus dijadikan nama satu surat, didedikasikan sebagai nama satu surat, yaitu surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'.
Jadi pertemuan kedua-duanya menjadi sebuah keberkahan bagi kita. Maka secara tradisional orang-orang tua kita dari masa lalu, di dalam lantunan salawat dan doa-doa mereka terselip ungkapan dalam bahasa Aceh, "Nebri mati kamolam taat, puro Jumaat bulan puasa." Izinkanlah kami ya Allah meninggal dalam keadaan berbuat taat, istimewanya pada hari Jumat di bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah ada 5 kloter tahun ini kalau jadi berangkat. Tapi walaupun itu doa kita ucapkan selalu, saat tiba giliran hari Jumat bulan Ramadan, ternyata banyak yang menunda untuk keberangkatan berikutnya. Dengan sekarang katanya. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya yang menarik bukan tentang hari Jumat dan bulan Ramadannya, tetapi frasa yang sebelumnya. Izinkan kami meninggal di dalam ketaatan, walaupun bukan di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu kita perhatikan dalam perjalanan sejarah, Rasulullah manusia yang paling mulia justru meninggal dunia bukan di bulan Ramadan dan bukan di hari Jumat. Beliau wafat di hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Dan ironisnya, yang musuh Islam yaitu Abu Jahal meninggal di tanggal 17 Ramadan hari Jumat dalam peperangan Badar. Dan itu sungguh nauzubillah, semua nauzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf. Kondisi yang kedua, negara-negara Islam atau negara-negara yang di dalamnya umat Islam tinggal bersama. Apa yang kita alami? Ada perubahan gaya hidup yang sangat drastis dan dramatis, yang dulunya orang beraktivitas bebas di luar rumah, lalu terkungkung untuk tetap berada di rumah, stay in at home, katanya dalam bahasa Inggris. Semua aktivitas dilakukan dalam rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, hampir tidak pernah keluar rumah lagi. Kecuali mungkin dengan karakteristik dan keistimewaannya kita yang tinggal di Aceh ini masih agak sedikit bebas beraktivitas, ada kehidupan berjamaah dan sholat di ruang-ruang terbuka dan juga di masjid istimewanya, dan itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, dan itu juga didukung oleh fatwa dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh bahwa dengan kondisi Aceh yang bukan daerah merah untuk kasus coronavirus ini, masih tetap bisa menjalankan ibadah di ruang-ruang publik di masjid istimewanya, dengan catatan tetap saja memperhatikan protokol kesehatan, protokol corona. Dan tentu saja kita yakin bahwa protokol sholat itu lebih ketat daripada protokol corona. Kalau corona hanya mensyaratkan untuk membasuh tangan, maka di dalam Islam untuk datang masuk ke masjid itu kita harus membasuh 4 anggota badan, muka, kepala, tangan, dan kaki. Dan itu luar biasa sekali. Kalau protokol corona hanya menjaga kebersihan zahir, organ-organ tubuh yang terlihat, maka protokol sholat ini bahkan mensucikan najis-najis yang tidak terlihat. Maka luar biasa sekali dalam suatu riwayat, ada Abu Hanifah, Imam Hanafi, An-Nu'man bin Thabit, kata Imam An-Nawawi di dalam salah satu kitab beliau, Al-Fatawa Al-Mansurah, bahwa Imam Abu Hanifah ini adalah salah seorang dari yang Allah berikan kelebihan terbuka mata batin, bisa melihat rahasia-rahasia yang tidak terlihat oleh kita. Dia ada hal-hal yang metafisika yang terjangkau oleh beliau. Salah satu peristiwanya ketika beliau masuk ke tempat berwudhu Masjid Kufah. Terlihat ada seorang anak muda sedang berwudhu membasuh muka, dan air basuh mukanya itu bercucuran dari jenggotnya. Maka pada butiran-butiran air yang jatuh itu,
Imam Hanafi ini melihat dosa yang dilakukan oleh anak muda ini yang sedang disucikan oleh proses berwudu tersebut. Maka seketika beliau hampiri anak muda itu sambil berucap, "Ya fata, tub min uquqil walidaini." Wahai anak muda, tobatlah engkau dari berbuat durhaka kepada kedua orang tuamu. Kaget anak muda ini, bagaimana ada seorang asing yang tidak pernah bertemu sebelumnya, tiba-tiba mengetahui dosa apa yang telah ia lakukan. Maka spontan anak muda itu menjawab, "Na'am ya Syekh, itu betul ana." Baik Tuan Guru, baik orang tua, saya tobat sekarang. Maka timbul pertanyaannya, bagaimana Anda tahu bahwa saya baru saja berbuat durhaka pada orang tua? Beliau katakan, saya melihat butiran-butiran dosamu itu terlihat pada air bekas wudu'mu itu tadi. Makanya berwudu sebagaimana dalam sabda Rasulullah dan penjelasan para ulama, saat kita membasuh muka itu mensucikan dosa di muka, membasuh tangan membersihkan dosa di tangan, membasuh kepala membersihkan dosa-dosa pikiran kita, membasuh kaki membersihkan dosa-dosa perjalanan kita ke tempat-tempat yang tidak baik. Maka sungguh protokol Islam tentang sholat ini lebih ketat daripada protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah menghadapi kondisi coronavirus ini. Dan sayang sekali, ternyata justru dalam kondisi pandemik seperti ini, dalam beberapa kali kesempatan saya sering katakan bahwa yang pertama hilang dari kita saat menghadapi wabah adalah iman, yang kedua adalah akal sehat. Jadi kita langsung tinggalkan masjid, kemudian ada aturan-aturan yang selama ini kita dengar dari media, dari tidak boleh suami istri berboncengan. Jadi kalau hmm, hmm, kalau ada suami istri yang sedang dalam perjalanan, maaf, ada gangguan telepon. Kalau ada suami istri yang sedang dalam perjalanan berdua, naik sepeda motor, ternyata istrinya itu hanya boleh dibonceng oleh ojek online. Dan itu aneh sekali. Jadi logika akal sehat itu hampir tidak jalan. Kemudian bahkan dalam mobil pun suami istri harus berjauhan, suami di depan, istri di belakang. Jadi posisi itu nauzubillah sekali. Ini yang membuktikan bahwa logika akal sehat kita itu tidak berjalan dalam kondisi-kondisi tersebut. Ini yang perlu kita ketahui sekarang. Maka kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, para peserta kegiatan kajian yang saya muliakan, oleh karena itu penting kajian kita pada hari ini untuk membicarakan kondisi-kondisi terkait puasa dalam kondisi khusus ini, dan juga keberadaan kita di akhir Ramadan juga terkait dengan pekerjaan yang kita lakoni dalam keseharian, istimewanya kawan-kawan yang bekerja dari kantor ataupun yang bekerja di rumah. Satu hal yang menarik, yang berulang-ulang setiap tahun adalah bahwa kecenderungan pada 10 hari yang akhir dari bulan Ramadan, ada semangat yang menggebu-gebu untuk menghadiri i'tikaf di masjid, mencari Lailatul Qadar dengan qiyamul lail dan lain sebagainya. Itu sebuah perkembangan yang positif yang jauh-jauh sebelumnya itu tidak terkoordinir dengan baik, bukan tidak ada. Masing-masing berinisiatif sendiri untuk salat sendiri di rumah, i'tikaf sendiri di masjid tanpa ada koordinasi. Tapi dalam beberapa tahun terakhir sudah mulai terlihat gemanya di Banda Aceh dan di Santero Aceh. Orang mulai gegap gempita memenuhi masjid-masjid, rumah-rumah Allah di 10 hari yang akhir bulan Ramadan. Namun saya mempunyai beberapa kritikan terhadap fenomena tersebut. Yang pertama, ketika kawan-kawan ini mengistilahkan untuk kegiatan tersebut dengan kata-kata memburu Lailatul Qadar. Jadi pilihan kata tersebut memberikan konotasi yang sedikit buruk barangkali. Secara harfiah saat kita sebut memburu, tentu objek yang diburu tersebut dalam posisi sebagai korban. Ini pilihan kata diksi dari kata-kata memburu. Padahal Lailatul Qadar adalah sesuatu yang diagungkan, seharusnya kita mencari, mengharap, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, dari pilihan kata.
Yang kedua, Lailatul Qadar itu tidak harus diburu, tidak harus dicari, dan tugas kita sebagai hamba Allah bukan mencari Lailatul Qadar. Tugas kita adalah beribadah dengan kenyamanan batin sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Makanya dalam satu riwayat, Rasulullah menyatakan, beribadahlah kalian sesuai dengan suasana batin kalian, karena Allah Ta'ala tidak pernah bosan menerima ibadat kalian, sehingga kalian sendiri yang kadang-kadang nanti akan bosan terhadap aktivitas ibadat tertentu. Makanya kita tidak dipaksa oleh Nabi untuk melaksanakan rutinitas dalam standar yang tertentu, tidak boleh turun, tidak boleh naik. Maka boleh ingatkan, la takun kafulanin kana yaqumu minal laili fatarakahu. Janganlah kamu menjadi seperti si fulan, pernah ia menghidupkan malam dengan beribadah bertahajud, lalu ia tinggalkan. Kenapa? Rupanya orang yang dimaksud oleh Nabi ini menerapkan standar khusus bahwa dia harus sholat tahajud sekian rakaat, tidak boleh kurang sama sekali. Lama-kelamaan, kehidupan itu tidak selalu berjalan lurus, tidak selalu berjalan datar. Jadi ada fluktuasi dalam kehidupan. Kadang-kadang lelah bekerja sepanjang siang sehingga perlu istirahat lebih intens di waktu malam, maka mengejar target ibadah yang telah dia tetapkan itu menjadi beban baginya. Jadi akhirnya dia bosan beribadah dan dia tinggalkan. Maka kata Nabi, la takun kafulanin kana yaqumu minal laili fatarakahu. Jangan kamu menjadi seperti si fulan yang pernah menghidupkan malam dengan beribadah, lalu tiba-tiba ia tinggalkan karena bosan. Maka beribadah dengan suasana batin kita. Makanya Ramadan ini jangan memforsirkan diri untuk beribadah, karena nanti akan menghilangkan nilai-nilai keikhlasan. Tapi beribadah dalam suasana kenyamanan. Kita kondisikan ibadah itu untuk menjadi nyaman. Ini yang harus menjadi catatan bagi kita. Maka orang yang melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuannya saja, sholat fardu 5 waktu diusahakan secara berjamaah dan sedapat mungkin dilakukan di masjid, bila itu kita lakukan, maka pastilah salah satu di antara malam-malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Kita usahakan untuk senantiasa hadir, kecuali karena ada unsur-unsur tertentu. Karena dalam penjelasannya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Sekurang-kurang fadilah Lailatul Qadar itu didapati oleh mereka yang sholat isyanya berjamaah dan sholat subuhnya berjamaah. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah riwayat Rasulullah menyatakan, barang siapa yang sholat isya di dalam jamaah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan setengah malam itu di dalam ibadat. Dan apabila dia sholat subuh di dalam jamaah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan sisa malam itu di dalam ibadat. Jadi bila isya berjamaah dan subuh berjamaah, maka tentu saja seolah-olah sepanjang malam kita dalam suasana beribadat. Nah, tapi ingat, itu sekurang-kurangnya. Maka disebut seolah-olah telah menghidupkan sepanjang malam dalam ibadat. Jadi tetap ada kata-kata seolah-olah. Jadi seolah-olah ini olahnya 2 kali. Sedangkan dalam pemahaman kita sekali olah saja udah nggak bagus. Tapi oke lah, itu gambaran minimal. Tapi sayangnya, karena pemahaman kita tentang ibadah itu agak sedikit mengabaikan skala prioritas, yaitu prioritas seharusnya kita dahulukan yang wajib, yang sunat itu alternatif. Bila mampu kita lakukan, tidak mampu kita kurangi, tidak mampu sama sekali, laksanakan saja kewajibannya. Maka apa yang anomalinya? Sholat tarawih itu sebagus apapun, sebaik apapun, belum ada seorang ulama yang katakan hukumnya wajib. Tetap hukumnya sunat. Sedangkan sholat isya misalnya, sepakat semua ulama, semua orang Islam, bahwa sholat isya itu wajib, sedangkan pelaksanaannya berjamaah di masjid terjadi perbedaan pendapat. Imam Syafi'i menyatakan dalam pendapat rajih menurut beliau sunnat muakkad. Kemudian di dalam penjelasan Imam Nawawi yang mazhab Syafi'i menyatakan bahwa salat berjamaah fardu di masjid itu adalah sunnah fardu kifayah. Sedangkan Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa salat fardu secara berjamaah itu adalah fardu ain. Nah, yang kita khawatirkan, ada sebahagian di antara kita sebenarnya ingin sholat isya itu dilaksanakan secara berjamaah.
tetapi menimbang karena sholat isya berlanjut dengan tarawih, dan dia tidak mampu untuk melanjutkan tarawih di saat itu. Dia menjadi khawatir, kalau saya ke masjid sholat isya berjamaah, nanti pulang tidak melaksanakan sholat tarawih, bagaimana pandangan jemaah yang ada di masjid? Jadi karena menimbang tidak mampu tarawih di kala itu, akhirnya dia ambil kesimpulan, oh kalau begitu udahlah saya sholat isya sendiri saja di rumah. Ya, maka ada kekhawatiran, karena terlalu menggaungkan sholat sunat tarawih ini, akhirnya sholat isya berjamaah itu ditinggalkan. Itu sebuah anomali. Dan luar biasanya, di Aceh dan di Indonesia, mungkin tidak terkecuali juga di berbagai daerah di dunia ini, nama sholat isya di bulan Ramadan itu redup. Bahkan hampir tidak pernah terdengar sama sekali. Kalau siang-siang seperti ini kita ketemu kawan-kawan, sudah mulai disinggung-singgung. Nanti malam tarawih di mana? Enggak ditanya sholat isya di mana. Ketika kita hadir acara buka puasa bersama, ada yang buru-buru keluar, sanitnya. Kok buru-buru? Jawabannya, tarawih. Enggak pernah disebut isya. Jadi orientasi kita tarawih, tarawih, tarawih. Seolah-olah isya itu tidak perlu. Makanya saya sering mengklarifikasi lagi bahwa puasa Ramadan ini tidak sholat tarawih sama sekali, kita tidak berdosa dan tidak mengurangi pahala puasa. Hanya, kenapa kita laksanakan sholat tarawih? Supaya pahala ibadat kita itu menjadi bertambah dan berlipat ganda. Karena dalam satu hadis, terlepas dari sahih dan dhaifnya, Rasulullah menyatakan, Man adda fihi khislatan minan nawafil, kaman adda faridatan fima siwahu. Barang siapa yang menunaikan ibadah sunat di bulan Ramadan ini, Allah berikan pahala seperti orang yang melaksanakan kewajiban pada bulan-bulan yang lain. Waman, dan barang siapa yang menunaikan kewajiban di bulan Ramadan ini, maka mendapatkan pahala 70 kali lipat dibandingkan pelaksanaannya di bulan-bulan yang lain. Makanya saudara-saudara muslim kita yang memahami konsep ini, istimewanya yang ada di Arab, mereka cenderung mengusahakan kewajiban-kewajiban yang mungkin ada di bulan lain itu bisa digeser ke bulan Ramadan. Misalnya, yang jatuh tempo pembayaran zakat hartanya pada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, itu mereka percepat penyaluran zakatnya itu di bulan Ramadan, berharap pahala yang 70 kali lipat ini. Atau boleh jadi jatuh tempo zakatnya di bulan Sya'ban, ditunda sedikit untuk disalurkan di bulan Ramadan. Dan yang kedua, mereka berlomba-lomba untuk menjadi pribadi yang paling dermawan di bulan Ramadan. Maka kebahagiaan bagi kita yang berada di Arab di bulan Ramadan ini, karena tidak perlu berpikir tentang buka puasa di mana, makan sahur di mana, karena tersedia di tempat-tempat umum, khususnya di masjid-masjid. Ada yang namanya Maidatul Rahman. Nah, secara harfiah artinya itu adalah hidangan Tuhan. Siapapun silakan singgah, silakan makan, tersedia. Dan alhamdulillah pula di Indonesia dan khususnya di Aceh juga sudah mulai berkembang tradisi bagus ini. Ada banyak masjid yang memfasilitasi acara buka puasa bersama berikut dengan makan malamnya. Alhamdulillah. Ini sebuah kondisi, maka kita harus luruskan bahwa Lailatul Qadar tidak perlu diburu karena dia pasti akan datang, terjadi pada bulan Ramadan. Hanya kesalahan umum adalah mereka yang orientasi ibadahnya hanya karena Lailatul Qadar mempersempit ruang pencarian, sehingga ada yang beribadah bulan Ramadan itu hanya di malam 27 saja. Mengutip dari pendapat para ulama yang katakan Lailatul Qadar itu di 27 Ramadan. Ada yang lebih rajin sedikit, ya, di hari-hari yang ganjil, 10 hari yang akhir, 21, 23, 25, 27, 29. Hanya di malam-malam itu saja dia beribadah di masjid dan sholat tarawih. Ada yang lebih rajin lagi, dia hanya beribadah bulan Ramadan di malam-malam yang ganjil, 1, 3, 5, 7, 9. Ini orang yang sudah tidak lagi beribadah karena Allah, tapi tujuannya hanya sekedar untuk mencari Lailatul Qadar. Kita kritisi. Salat saja setiap malam, beribadah saja setiap malam, dan pastilah salah satu malam itu adalah Lailatul Qadar. Jadi tidak perlu diburu karena semua orang akan mendapatkan selama dia benar-benar beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang harus kita luruskan terkait dengan Lailatul Qadar ini. Ada banyak kawan-kawan yang PNS, ASN, swasta, sipil, militer yang mengajukan cuti ke kantornya demi untuk bergabung di dalam jemaah-jemaah yang iktikaf di masjid. Nah, ini juga perlu kita sikapi dengan bijak. Karena orang-orang ini mungkin memahami bahwa Lailatul Qadar itu hanya turun di dalam masjid. Jadi bukan turun ke dunia secara umum, hanya turun di masjid-masjid saja. Maka kita berutang sebuah kalimat bijak dari orang-orang alim di Arab sana, juga meme di media sosial, di Facebook umpamanya, yang
dalam bahasa Arabnya berbunyi, la tabhatsu an lailatul qadri baina a'midatil masajidi fahasibun. Janganlah Lailatul Qadar itu hanya kalian cari di antara tiang-tiang masjid saja. Seolah-olah di luar masjid tidak ada Lailatul Qadar. Itu juga dari persepsi kita selama ini. Contohnya, kalau ada orang yang meninggal dalam masjid ketika sedang sujud, itu hebohnya luar biasa. Orang kagum, luar biasa Bapak Fulan itu meninggal ketika sedang sujud dalam sholat. Seolah-olah ibadat itu hanya sholat dan sujud saja. Kita lupa bahwa fadilah yang sama seperti orang yang meninggal dalam sujud juga didapati oleh orang yang meninggal di jalanan karena sedang menuntut ilmu. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut suatu ilmu, mencari suatu ilmu, niscaya Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Maka orang yang meninggal dalam perjalanan mencari ilmu, nauzubillah, umpamanya ditabrak kendaraan, kecelakaan, dan lain sebagainya, meninggal. Dia sungguh meninggal dalam kebaikan, sama seperti orang yang meninggal dalam sujud sholatnya. Bahkan boleh jadi lebih. Ya, karena orang yang sholat belum tentu ikhlas karena Allah. Kita ambil saya sudut pandang negatif, mudah-mudahan jangan terjadi. Ada orang meninggal dalam sujud ketika sedang sholat, tapi sebenarnya dia tidak ingin sholat. Dia hanya sedang memanfaatkan momentum sholat itu untuk melakukan kejahatan. Nauzubillah, umpamanya seorang maling datang ke masjid, mencari kesempatan lengahnya jemaah. Dia berniat nanti dalam sujud, ketika orang lain sujud, saya akan berikan harta si fulan atau curi harta si fulan. Ternyata atas kehendak Allah dia meninggal dalam sujud. Tapi tetap saja orang akan mencari kebenaran. Luar biasa sekali meninggal dalam sujud. Padahal belum tentu lebih baik. Tapi kita diajarkan untuk selalu berhusnudzan. Cuma salahnya adalah bahwa kita beranggapan yang dapat fadilah istimewa itu hanya orang yang meninggal di dalam sujud. Lupa bahwa orang yang meninggal ketika sedang menuntut ilmu juga dapatkan fadilah yang sama. Dalam hal ini, kita yang beraktivitas mencari nafkah dalam keseharian, bapak dan ibu yang datang ke kantor ataupun menjalankan tugas-tugas kantor, lalu atas kehendak Allah Ta'ala terjadi kecelakaan, nauzubillah, meninggal dunia, maka juga mendapatkan fadilah yang sama. Kenapa? Karena mencari nafkah, istimewanya bagi laki-laki adalah kewajiban. Karena seorang suami diberikan tanggung jawab oleh Allah Ta'ala untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Apa makna wajib menafkahi? Tetap pilihan katanya tadi, wajib menafkahi. Arti wajib ini dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Maka ketika ada orang yang keluar dari rumah untuk bekerja ke kantor, ke pasar, ke sawah, ke ladang ataupun ke laut untuk sebagai nelayan, meninggal dalam usahanya untuk mencari nafkah yang halal, dia juga mendapatkan pahala syahid. Maknanya bukan seperti orang yang mati syahid, tidak dimandikan, tidak disolatkan, hanya mendapatkan pahala syahid yang konon kata para ulama dengan fadilah tersebut, nanti di dalam kubur dia tidak mendapatkan pertanyaan dari malaikat, selamat dari fitnah kubur. Walaupun kedudukannya di akhirat kembali kepada amalan-amalan yang telah ia lakukan selama hidup di dunia ini. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amalannya baik, dapatkan pahala baik. Kalau amalannya buruk, maka tetap mendapatkan ganjaran yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, subhanallah. Makanya ketika ada yang ngotot untuk cuti hanya sekedar i'tikaf, dia sedang meninggalkan fadilah ibadah yang wajib beralih kepada fadilah ibadah yang sunat. Itu sungguh bodoh sekali dalam tanda kutip. Itu sungguh sangat bodoh. Jadi harusnya kita tetap lakoni pekerjaan seperti biasa. Hanya yang perlu diperbaiki niatnya. Ya, kalau selama ini kita keluar dari rumah hanya yang merasakan itu tanggung jawab dari negara, wajib hadir, absensi di jari, dan lain sebagainya, sekedar untuk sah terima gaji, maka kita ubah. Bukan hanya di bulan Ramadan, termasuk hari-hari yang lain. Nah, begitu keluar dari rumah menuju tempat kerja, ke kantor, kita niatkan, ya Allah, saya keluar dari rumah untuk mencari nafkah halal yang telah Engkau berikan kepadaku, yang telah Engkau tentukan kepadaku. Dengan berjalan ke kantor ini, mudah-mudahan Engkau berkahi, ya Allah. Maka, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis sahih dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Hanya saja setiap pekerjaan itu Allah berikan pahala sesuai dengan niat yang terpatri di dalam hati. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan pahala sesuai dengan kadar niatnya. Maka beliau ilustrasikan peristiwa yang terjadi di kala itu dalam momentum hijrah. Banyak yang ikut hijrah dengan Rasulullah.
Tetapi niatnya rupanya beda-beda. Ada yang hijrah itu karena Allah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ia dapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Tapi ternyata di dalam rombongan hijrah ini ada yang nyeleneh. Ada niatnya. Kenapa hijrah? Rupanya di dalam rombongan hijrah Rasulullah itu terdapat ada soulmate-nya, belahan jiwanya yang akan dipersunting untuk menjadi istri. Dia hijrah bukan karena Rasulullah, tapi karena mengikuti belahan jiwanya ini. Maka Nabi katakan, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Barang siapa yang ikut dalam rombongan hijrah ini hanya karena melihat potensi bisnis dan ekonomi karena tanah yang subur di Madinah, ataupun karena mengikuti seorang wanita, dalam kasus itu ada Umrul Qais namanya, mengikuti wanita untuk dinikahi, maka perjalanan hijrah itu hanya mendapatkan apa yang ia cari, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Jadi kalau kita datang ke kantor hanya karena ini sudah tugas negara, karena ini sudah sesuai dengan tupoksi, karena sesuai dengan sumpah jabatan, maka yang kita dapatkan hanya pekerjaan dan gaji. Tetapi saat kita niatkan, ya Allah, saya datang ke kantor untuk bekerja mencari nafkah yang halal karena tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak saya, maka kita jalankan tupoksi, kita jalankan sumpah jabatan, kita jalankan amanah, dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tetap saja sebagian kawan-kawan kadang-kadang membuat, oh ternyata pakai niat juga tuh Pak Ustaz. Pertanyaannya, lalu ibadah apa yang tidak mensyaratkan niat? Hampir semua ibadah itu mensyaratkan adanya niat, kecuali hal-hal tertentu yang tidak ada dalam tradisi. Misalnya orang yang kumandangkan azan, itu baru tidak disyaratkan niat. Orang yang tilawah Al-Quran, baru tidak disyaratkan niat. Karena tilawah Al-Quran dan azan itu tidak ada yang lain kecuali karena Allah saja. Hanya sekarang barangkali bertambah, ada azan sebagai perlombaan. Lomba azan dalam musabaqah barangkali, ataupun tilawah karena musabaqah. Seyogyanya, Al-Quran itu kapanpun dibaca, itu menjadi tilawah dan ibadah bagi kita. Maka bekerja di kantor, itu menjadi satu ruang ibadah karena kewajiban. Di samping setelah ada kewajiban, pekerjaan kita di kantor itu juga ada pahala tambahan sebagai ibadah sunnah. Apa ibadah sunnah? Sampai di kantor tentu saja ada warga masyarakat yang harus kita layani sesuai dengan tupoksi. Kita niatkan saat melayani itu, ya Allah ya Tuhanku, walaupun ini untuk mencari nafkah yang wajib yang telah Engkau bebankan, saya juga ingin membantu hamba-hamba Allah yang datang ke kantor ini sebatas yang dapat saya lakukan bantuannya. Kita permudah urusan orang lain, sebagaimana janji Rasulullah dalam sebuah riwayat hadis yang panjang, yang salah satu kutipannya, Innallaha fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa akan membantu seorang hamba selama hamba itu berkomitmen untuk membantu saudaranya. Jadi dengan niat tersebut kita melihat ada warga yang datang. Walaupun itu bukan tupoksi kita, tapi karena melihat ada yang datang bertemu, kita mudahkan urusannya itu hanya dengan sekedar sapaan saja dan pertanyaan, apa yang dapat saya bantu? Ketika disebutkan saya perlu untuk mengurus ini, ada kantor yang lain, orang lain yang menangani. Sebatas hanya untuk menunjukkan jalannya saja. Oh, kalau ingin urusan ini ketemu dengan Bapak Fulan atau Ibu Fulan di kantor Fulan, belok ke sebelah kanan, belok ke kiri. Menunjukkan jalan itu saja kita sudah mendapatkan pahala sunnah. Hanya kadang-kadang selama ini kita merasa karena itu bukan tupoksi saya, ini bukan urusan saya. Kita menjadi agak sinis saat berada di kantor. Orang yang datang yang kira-kira kita tidak kenal dan tidak ada kepentingan, ya kita acuhkan saja, kita abaikan saja. Itu sungguh sangat tidak Islami. Padahal dengan bersikap ramah, apa kata Allah? In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian. Wa in asatum, dan bila kalian berbuat buruk, falaha, maka juga akan kembali kepada kalian. Jadi kita tanam investasi-investasi kebaikan ini, karena itu justru lebih menyenangkan daripada sekedar hanya mendapatkan gaji. Kenapa? Karena manusia itu tidak akan berpuas diri, tidak akan merasa bahagia hanya dengan pencapaian materi. Kita sudah melihat dalam pemberitaan betapa banyak orang-orang yang luar biasa kaya dan popularitasnya tinggi, ternyata berakhir dengan cara-cara yang tragis. Ada seorang artis komedi Hollywood itu yang sangat terkenal, Robin Williams. Rasanya tidak ada orang yang tidak kenal. Kita sering nonton filmnya saat kecil-kecil karena banyak film-filmnya itu komedi. Apa yang terjadi? Dengan popularitasnya, dengan ketampanannya, dengan kekayaannya, ternyata berakhir tragis, meninggal di kamar mandi dan bunuh diri. Apa yang hilang darinya?
Kalau kita katakan dia tidak punya kawan, nggak mungkin. Kalau kita katakan dia dalam tanda kutip tidak bahagia, tidak mungkin. Orang paling dia. Kita lihat wajahnya saja udah tersenyum. Tapi ternyata ada kekosongan di dalam jiwanya itu. Yaitu bahwa dia tidak menikmati itu sebagai dirinya. Dia menikmati itu hanya karena tugas-tugasnya saja. Maka orang yang dalam kesehariannya menjadi supel, gampang bergaul, ramah, mudah tersenyum, maka sungguh itu sebuah investasi yang luar biasa sekali. Kita sambut orang lain yang datang dengan senyuman, insya Allah suatu saat kehadiran kita pun akan disambut oleh orang lain dengan senyuman. Tapi saat orang lain datang, kita sambut dengan wajah yang manyun, maka wajah yang sama akan kita dapati saat kita datang ke tempat yang berbeda. Maka kenapa tidak kita jadikan kantor itu sebagai rumah yang kedua, kita merasa nyaman di dalamnya, kita hadir merasa disambut, kita merasa berada di tengah-tengah keluarga, bukan berada di atas tumpukan pekerjaan dan beban yang tidak pernah selesai. Jadi kalaulah itu yang kita persepsikan, maka sungguh ibadah pekerjaan itu menjadi sebuah ibadah bagi kita. Maka sebagai bandingan, beberapa tahun yang lalu, saya diundang oleh seorang kawan, Kasatpol PP Kota Banda Aceh, saat itu dijabat oleh Bapak Fadil, yang sekarang menjadi Kepala BPBD Kota Banda Aceh, untuk menyampaikan tausiah kepada kawan-kawan Satpol PP dan WH. Di bulan Ramadan juga. Pada akhir kajian, ada seorang Satpol PP perempuan, WH kalau tidak salah, karena seragamnya agak sedikit lebih gelap. Beliau ini curhat, bertanya, sekaligus menggugat. Ustaz, katanya, kami ini sebenarnya juga ingin normal seperti orang lain, sholat tarawih di malam-malam bulan Ramadan, hadir ke masjid berjamaah. Tetapi oleh peraturan yang ada, kami yang berseragam Satpol PP dan WH ini di malam-malam bulan Ramadan, ketika orang lain sholat, ketika orang lain beribadat, kami harus duduk di atas bak kendaraan yang terbuka keliling-keliling jalanan Kota Banda Aceh. Ketika orang sudah bubar dari sholat tarawih, baru selesai tugas kami. Jadi kapan kami sempat sholat tarawih, Pak Ustadz? Pertanyaan bernada menggugat sekaligus sebagai curhat dari beliau. Maka saya jelaskan seperti penjelasan di awal tadi. Saya katakan, Bu, sholat tarawih itu sehebat apapun, belum ada seorang ulama yang katakan wajib. Tapi pekerjaan Anda duduk di atas bak kendaraan terbuka keliling kota di waktu malam saat orang lain sholat tarawih, itu sepakat ulama katakan wajib. Kaget beliau. Tampilan wajahnya itu seperti orang terkejut. Loh, kok ulama sepakat ini wajib? Seolah-olah begitu pertanyaannya. Saya jelaskan. Pekerjaan Satpol PP dan WH. WH itu singkatan dari bahasa Arab, wilayatul hisbah. Kalau dalam bahasa fikih, orang yang menjadi wilayatul hisbah itu disebut muhtasib, polisi syariat bahasa kita. Muhtasib itu adalah pekerjaan amar ma'ruf nahi mungkar. Masuk di dalam ayat Al-Qur'an, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di kalangan kalian satu golongan umat yang mengajak kepada sesuatu yang lebih baik, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari pekerjaan-pekerjaan yang mungkar. Bahkan sepakat para ulama katakan, orang yang bekerja di bidang amar ma'ruf nahi mungkar ini sifatnya adalah fardu kifayah. Mesti ada di dalam sebuah komunitas masyarakat. Jadi kalau itu fardu kifayah, tetap hukumnya adalah hukum fardu. Maka ibu duduk di atas bak kendaraan keliling-keliling kota itu sedang melakukan ibadah wajib. Sedangkan yang kami yang sholat tarawih di masjid itu hanya sedang melakukan ibadah sunat. Sungguh yang wajib lebih besar pahala dari yang sunat. Nah, tapi terlihat wajah tidak puas dari beliau. Lalu pada bagian akhir saya tantang. Atau begini saja, Bu, kita balik posisinya. Biarlah ibu-ibu dan bapak-bapak yang Satpol PP dan WH ini sholat tarawih berjamaah di masjid, kami yang warga lain ini keliling-keliling kota saja. Nah, barulah beliau tersadar, ternyata ada aktivitas ibadah itu yang bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, tilawah, dan sebagainya. Ada orang yang keluar untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, apalagi dalam kondisi pandemi corona seperti ini, kita tahu ada banyak saudara-saudara kita yang dulu kehidupannya baik, yang sedang seperti apa yang terjadi? Mereka kehidupan mereka berjalan tidak normal, kebutuhan sehari-hari tidak lagi terpenuhi. Jadi akhirnya mereka menjadi pengangguran, terusir dari rumah kosnya, harus tinggal di emperan-emperan toko, di median-median jalan. Maka sungguh mereka yang keluar di waktu malam dengan membawa sedikit bekal makanan, mencari saudara-saudaranya yang membutuhkan, mengulurkan bantuan,
itu lebih besar pahala daripada orang yang i'tikaf, daripada orang yang sholat tarawih, daripada orang yang sholat berjamaah. Kalau i'tikaf hanya duduk di dalam masjid, maka memberikan pada orang yang kafir itu mendapatkan pahala seperti lebih baik daripada orang yang membangun masjid. Ya, tapi kita lupakan hal-hal seperti itu. Kehidupan ibadah kita itu menjadi sangat-sangat egois. Kita hanya ingin ibadah itu sesuai dengan pemahaman kita saja. Kita lupa bahwa beribadah itu bukan hanya tentang kepuasan pribadi, tetapi ibadah itu menjadi aktivitas sosial. Mana firman Allah Taala dalam Al-Quran, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ. Mereka akan senantiasa diselimuti oleh kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali apabila mempunyai hubungan yang bagus dengan Allah dan hubungan yang bagus dengan manusia. Maka bukan hanya hablum minallah, ada hablum minannasnya. Tidak akan baik keimanan seseorang yang terlalu fokus ibadah kepada Allah mengabaikan manusia sekitarnya. Maka sampai Nabi mengancam, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian yang tidur di waktu malam sedangkan tetangga di sampingnya itu dalam keadaan lapar dan dia tahu. Dan sekarang kita dalam posisi mengetahui ada banyak orang-orang yang lapar di sekitar kita. Tapi kita tidur malam dalam keadaan tenang, santai saja, dan kita mengaku beriman kepada Allah Ta'ala. Karena auzubillah, bahkan keimanan itu pun dinafikan. Untung ada penafsiran dari para ulama bahwa yang dinafikan itu bukan asal iman. Yang dinafikan itu adalah kesempurnaan dari iman kita. Maka jangan persempit ruang Lailatul Qadar seolah-olah Lailatul Qadar itu hanya turun dalam masjid. Kita beraktivitas di luar rumah mencari orang-orang yang layak untuk kita bantu. Ya, maka sebagaimana di kantor tadi, kita cari siapa yang dapat kita bantu. Atau sekedar membantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendatangkan sikap empati dan simpati. Walaupun kita sibuk, begitu melihat kawan yang juga dalam kesibukan yang sama, kita bertanya saja, apa yang dapat saya bantu? Apa yang dapat saya bantu? Maka sungguh pertanyaan itu saya sudah sangat membantu, karena menyadarkan orang di samping kita, kawan-kawan kita, kolega kita, bahwa kita memperhatikan dia. Tapi ternyata kehidupan kita sangat-sangat egois selama ini. Kita bekerja sendiri, jangankan menawarkan bantuan, dimintakan bantuan pun kita masih enggan untuk membantu dengan dalih, kapan saya bantu kamu, pekerjaan saya banyak, saya masih banyak tugas yang belum selesai, saya dikejar oleh headline, deadline, dan lain sebagainya. Padahal justru dengan menanyakan kepada kawan-kawan kita akan menimbulkan keceriaan, kita seolah-olah berada di tengah-tengah keluarga, apa yang dapat saya bantu, walaupun hanya bersifat gurauan saja. Maka saya punya pengalaman-pengalaman baik dalam hal ini. Bukan uji coba sebenarnya, hanya karena spontanitas saja terjadi demikian. Ketika beberapa kali saya datang ke bengkel seorang kawan mekanik, ketika saya datang salah satu kesempatan, beliau itu sedang berada di bawah kolong mobil, sedang memperbaiki bagian bawahnya. Saya parkirkan kendaraan, saya turun, melihat bahwa beliau di bawah, saya jongkok. Hanya dengan niat bergurau saja, beliau yang sedang serius sekali dengan wajah tegang bekerja di bawah kendaraan itu, saya sapa dengan pertanyaan, apa yang bisa saya bantu bang? Jadi melihat saya dengan pakaian kebesaran, pakai kain sarung, pakai baju koko dengan peci, tiba-tiba bertanya, apa yang bisa saya bantu untuk orang yang sedang di kolong mobil? Itu sudah menimbulkan keceriaan pada beliau, akhirnya beliau tertawa. Dalam kondisi sedang tegang, tiba-tiba beliau tertawa. Karena beliau sudah sangat paham, tidak mungkin saya akan membantu dengan penampilan saya tersebut. Bukan dalam kapasitas saya, dalam penampilan saya tersebut dengan baju putih, kemudian pakai peci, pakai kain sarung, sudah nggak mungkin diajak untuk membantu. Tapi karena pertanyaan itu muncul, maka terjadilah suasana yang ceria. Maka kenapa tidak kita coba dalam keseharian untuk memberikan kemudahan-kemudahan, membangun komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Atau contoh yang kedua, kita duduk nongkrong di warung kopi. Petugas-petugas di warung tersebut, pelayan-pelayan di warung tersebut, sudah menjadi kewajibannya untuk bertanya, apa mau minum apa, kemudian diantarkan minuman tersebut. Karena kita anggap itu ritual yang biasa, kita lupa untuk memberikan sentuhan-sentuhan yang sangat manusiawi. Sekedar untuk berterima kasih atas suguhan tersebut, walaupun itu akan kita bayar nantinya. Tapi yakinlah saat kita ucapkan terima kasih, dia sudah antarkan minuman, sungguh kita akan melihat senyuman di wajahnya, karena itu menjadi sesuatu yang istimewa. Tapi inilah hal-hal yang kadang-kadang luput dari perhatian kita. Jangankan untuk sebatas pelayan yang datang mengantarkan air, bahkan kawan di samping yang mengundang kita untuk berdiskusi pun kadang-kadang kita abaikan, kita acuhkan karena kita sibuk dengan media sosialnya sendiri-sendiri. Ini fenomena akhir zaman. Maka Islam menjadikan ibadah itu sangat luas. Lailatul Qadar itu bukan hanya di masjid, ada dimanapun, di semua tempat.
Ini yang harus menjadi catatan penting bagi kita, agar orientasi kehidupan kita itu tidak berubah hanya disebabkan karena Ramadan. Karena Ramadan tidak ada yang bertambah di dalam Islam dari sisi praktik. Ibadah sholat fardu tetap 5 kali sehari semalam, yang berubah hanya sedikit saja gaya hidup kita. Bila selama ini sebelum Ramadan, kita aktivitas makan dan minum diajarkan oleh Rasulullah sejak terbit fajar sampai sebelum terbenam matahari. Makanya di zaman Rasulullah dulu, beliau ajarkan istri, keluarga, kerabat, sahabat-sahabat beliau, jangan izinkan ada makanan yang menginap di waktu malam. Artinya, kalau hampir terbenam matahari masih ada stok makanan di rumah, selesaikan, bila tidak sanggup dihabiskan, bawa ke masjid. Kenapa bawa ke masjid? Karena di masjid itu ada yang namanya ahlus sufah. Ahlus sufah ini mungkin ya kelangan-kelangan jomblo yang numpang tinggal di masjid. Mereka tidak punya rumah dan mereka tidak punya keluarga. Tinggal di emperan masjid, maka disebut sebagai ahlus sufah. Aktivitas mereka ibadat, sholat, zikir, pengajian dengan Rasulullah. Nanti kalau ada kawan-kawan ya, sahabat-sahabat lain yang punya pekerjaan membutuhkan bantuan, mereka tahu kemana harus mencari tenaga kerja. Ada di masjid. Mereka ini karena keterbatasan ekonomi, setiap hari berpuasa. Maka menanti uluran tangan dari saudara-saudaranya yang kaya yang saat datang membawa makanan, mereka berbuka puasa dengan makanan yang dibawa oleh sahabat-sahabat yang lain. Ini pengajaran Rasulullah, jangan ada makanan yang menginap di waktu malam. Artinya, makanlah sejak terbit fajar sampai sebelum terbenam matahari. Ketika Ramadan datang, siklusnya itu diubah menjadi makanlah sejak dari terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Ramadan hanya mengubah itu saja. Tidak ada yang lain. Kehidupan kita tetap normal. Bahwa kesan selama ini siang hari bulan Ramadan kita terkantuk-kantuk bawaannya ngantuk saja. Itu karena kesalahan perilaku kita. Memporsirkan waktu malam itu untuk tadarus baca Al-Quran. Atau lebih, ada yang buruk. Kalau baca Al-Quran oke lah, karena memang itu dianjurkan. Ada yang buruk. Kita sholat tarawih di awal waktu malam, sholat isya lanjut tarawih. Selesai tarawih sekitar jam 9.30, jam 10.30 maksimal. Apa yang terjadi selanjutnya? Kita nongkrong di warung kopi tanpa batasan waktu dan durasi. Ini nauzubillah. Makanya dulu saya sempat diskusi dalam sebuah kesempatan dengan Bapak PLT Gubernur Aceh setelah peringatan Isra dan Mi'raj di Masjid Raya Baitur Rahman sekitar 2 tahun yang lalu, 2 Ramadan berselang. Sambil duduk di ruang imam, saya bertanya kepada beliau, Pak, apa nggak mungkin di Masjid Raya Baitur Rahman ini khusus bulan Ramadan, azan Isya itu dikumandangkan jam 9, sebagaimana di Arab Saudi, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Beliau menyahuti dengan sigap, mungkin saja Pak Ustaz. Lalu beliau bertanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Dayah yang hadir, Pak Usama El Madani. Beliau tanya, bagaimana Pak Usama di daerah-daerah? Pak Usama waktu itu menjawab, Pak PLT, bagi kami di daerah-daerah ini sudah menjadi tradisi sholat tarawih dan isya itu bulan Ramadan memang jam 11 ke atas. Berarti nggak ada masalah kata beliau. Nah, saya menyarankan kepada beliau agar di Banda Aceh, di Aceh itu, oke lah, maghrib, malam-malam bulan Ramadan itu berlaku normal saja. Buka puasa, warung tetap buka, toko tetap buka, usaha tetap jalan. Tapi diberikan batas waktu, apakah nanti jam 9, kalau nggak cukup, oke lah jam 10. Jam 10 itu tutup tempat usaha, berkumandang azan Isya, kita sholat Isya. Kemudian kita lanjutkan sholat tarawih, selesai sholat tarawih pulang ke rumah istirahat. Selesai. Jadi kalau jam 10, jam 11 kita istirahat, atau maksimal jam 12 kita istirahat, metabolisme tubuh kita itu memerlukan istirahat 6 jam. Makanya Rasulullah dan para sahabat itu selalu terbangun tengah malam untuk tahajud. Karena metabolisme tubuhnya itu membangunkan mereka. Coba perhatikan saya, kita tidur jam 9 malam, insya Allah jam 3 tengah malam itu kita akan dibangunkan oleh tubuh kita sendiri, tanpa perlu alarm, jam wake dan lain sebagainya. Karena tubuh kita sudah merasa cukup jam biologis untuk beristirahat, kita akan terbangun. Ini yang terjadi dan dilakoni oleh para sahabat. Tapi sayangnya itu tidak berjalan mulus. Ada janji dari Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh waktu itu, Pak MK Lidar, kata beliau kita akan usahakan Ramadan ini untuk dirumuskan caranya, tata caranya, dan diajukan seruan tersebut kepada bupati dan wali kota se-kabupaten kota yang ada di Aceh. Nah, tapi karena perubahan situasi berkembang kasus virus corona ini sehingga itu tidak sempat lagi untuk dipraktekkan. Kita berharap demikian. Jadi kalaulah kita istirahat tepat waktu, maka sungguh bangun pagi kita akan ceria, akan semangat bekerja di waktu siang tetap biasa saja. Dengan anjuran ista'inu bil qailulati ala qiyamil lail, minta tolonglah dengan tidur sejenak di waktu siang agar mampu untuk melaksanakan qiyamul lail, bertahajud di waktu malam. Jadi
tidur siang sebentar itu kualitasnya tinggi sekali, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah dengan baik sekali. Jadi seharusnya tidak menjadikan Ramadan ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Karena kalau kita kembali kepada sejarah di masa lalunya, kronologisnya, justru Ramadan pertama umat Islam itu terjadi dalam kondisi umat Islam sedang menghadapi peperangan Badar, tahun kedua setelah hijrah. 17 Ramadan hari Jumat pecah perang Badar. Tapi tidak oleh para sahabat dan tidak pula oleh Rasulullah mengajukan permohonan maaf. Kita jangan perang dulu karena ini sedang bulan puasa, nantilah perangnya setelah puasa 6. Nggak pernah ada sahabat yang ajukan demikian. Tetap mereka lanjutkan semangat perang itu. Dan ternyata orang lapar berperang itu lebih gila lagi. Makanya lapar itu menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah dorongan. Dan itu pula yang diulangi kasusnya oleh Panglima Tariq bin Ziyad ketika mendaratkan pasukan umat Islam di tanah Spanyol, di Andalus. Mereka menyeberang dengan perahu-perahu, mereka bawa bekal makanan di dalam perahu tersebut. Ketika mendarat di benua Eropa, di Andalus, apa yang terjadi? Instruksi pertama beliau kepada prajuritnya adalah bakar semua perahu berikut dengan bekal-bekal makanan yang ada di dalamnya. Karena ini instruksi komandan dalam kondisi perang, wajib dipatuhi, tidak ada pertanyaan. Setelah semuanya habis terbakar, baru beliau berikan motivasi. Bagi kalian yang tidak mau berperang, silahkan berenang untuk pulang ke Arab. Tidak ada lagi perahu untuk dikayuh. Silahkan berenang lewati lautan itu pulang ke Arab. Bagi kalian yang ingin hidup, kita tidak punya bekal makanan, karena makanan hanya tersedia di benteng-benteng musuh. Taklukkan benteng itu dan kita makan di sana. Maka ternyata dorongan rasa lapar tersebut menjadi energi yang sangat kuat untuk kita bekerja. Nah, tiba-tiba kita jadikan Ramadan ini dengan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Makanya kalau kita lihat di Arab, sebenarnya Arab itu tidak mempunyai kebijakan jam kerja khusus di bulan Ramadan. Karena pengalaman saya waktu kuliah di Al-Azhar dulu, Al-Azhar itu Mesir secara umum, jam kantor dimulai dari jam 9, demikian pula kuliah, dan berakhir pada jam 3. Jadi ketika Ramadan datang, tetap masuk kuliah jam 9, pulang kuliah itu jam 3. Tidak ada penyesuaian, karena ini sedang Ramadan, kita percepat pulangnya. Ini juga ada wali di negeri kita. Aceh dengan alasan syariat Islam, maka di bulan Ramadan kita menuntut agar pendidikan, program pendidikan, baik yang formal ataupun non-formal itu diliburkan. Mulai dari sekolah diliburkan, pesantren diliburkan, kajian-kajian diliburkan, alasannya puasa. Padahal orang Arab yang lebih mengerti Islam, yang lebih dahulu menerima Islam, mereka tidak pernah jadikan Ramadan itu sebagai alasan untuk libur dari kegiatan perkuliahan dan pendidikan. Tetap jalan sebagaimana normalnya. Bahkan tidak ada libur hari megang, baik megang hari raya ataupun megang Ramadan. Nah, kenapa? Karena memang tidak ada tradisi megang. Mereka tetap lanjut saja. Karena pemahaman mereka, kalau yang kita cari dalam bulan Ramadan itu adalah fadilah dan pahala, ibadah-ibadah sunat, maka tidak ada pahala ibadat setinggi pahala orang yang menuntut ilmu. Karena kalau salat sunat, ya salat sunat saja. Kalau kita salat tarawih 8 dengan 20 rakaat atau 20 rakaat, ya hanya sebatas 8 dan 20 rakaat. Itu pun kalau kita ikhlas. Tapi orang yang duduk dalam majelis ilmu, mengkaji ilmu, maka kata para ulama, duduk sejenak dalam majelis ilmu lebih bagus daripada salat sunat 1000 rakaat. Jadi kita duduk kajian-kajian seperti ini, kita sudah dapatkan fadilah 1000 rakaat. Jadi, maka kalau kita bandingkan sholat tarawih di malam hari, protokol tarawihnya itu dimulai dengan sholat isya, ba'diyah isya, kemudian ada tausiyah tarawih 10 mungkin sampai 15 menit atau maksimal 20 menit, lalu ada sholat tarawih. Justru sebenarnya yang paling penting adalah tausiyah ini. Karena tausiyah itu adalah kajian ilmu, dengan 10 menit tausiyah kita sudah dapatkan 1000 rakaat fadilah sholat sunat. Jadi kalau sudah dapat 1000 rakaat salat sunat, maka tarawih yang 8 rakaat atau 20 rakaat itu hanya seperti orang makan kerupuk setelah makan siang. Ya, jadi udah boleh pulang langsung karena kita udah dapat 1000 rakaat. Atau yang 8 dengan 20 itu pun belum tentu ikhlas. Nah, buktinya kita mencari tempat pelaksanaan salat tarawih yang paling cepat selesai, yang efisien dan efektif. Nah, karena kita masih mengamalkan semangat proklamasi 45, salat tarawih itu diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Makin cepat selesai, ya makin digemari oleh para jemaah. Makanya dulu populer itu kalau di Banda Aceh ada di Musala Dolok. Orang lain baru mulai, mereka udah selesai. Jadi kalau hanya semangatnya ingin cepat selesai, sungguh di Musala Dolok itu masih kalah cepat. Nah, karena ada yang lebih cepat lagi, konon di Blitar, Jawa Timur, 23 rakaat 7 menit selesai. Dan menurut saya, yang 23 rakaat 7 menit itu pun masih terlalu lama. Karena saya punya konsep salat tarawih yang lebih cepat lagi daripada 23 rakaat yang 7 menit.
yaitu begitu selesai sholat Isya, jangan sholat tarawih selesai. Karena tidak sholat tarawih atau tidak berdosa. Jadi jangan saat sholat tiba-tiba kita berdosa. Maka justru tausiah 10 menit, 15 menit sebelum sholat tarawih itu lebih besar pahalanya dibandingkan sholat tarawih itu sendiri. Nah, tapi sayangnya dengan alasan pandemi corona ini, tausiahnya kita tiadakan, maka sebagian masjid meniadakan tausiah, hanya fokus sholat tarawih saja. Bahkan sebagian masjid meniadakan sholat tarawih karena khawatir corona. Ini pula anomali dari sisi pemikiran kita. Kalau kita lihat, saat pandemi corona pertama muncul di Wuhan, di provinsi Hubei di Cina, umat Islam yang di sana tidak pernah meninggalkan masjid. Mereka tetap memenuhi masjid, bahkan menyebabkan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir Cina tersebut ikut-ikutan sholat seperti orang Islam. Kenapa? Karena dari sejak pertama berkembang bulan Januari dulu sampai hari ini, kita belum mendapatkan pemberitaan yang berubah bahwa ada satu orang muslim di Cina itu yang terkena virus corona. Mereka tetap menjaga sholat berjamaah. Dan mereka belum ada perubahan beritanya. Entahlah kalau ada berita-berita terselip yang saya tidak sempat baca. Tapi belum ada perubahan. Sayangnya ketika corona sampai ke negeri-negeri Islam, yang pertama hilang bagi kita saat terjadi wabah adalah iman. Yang kedua akal sehat. Iman kita berangkat, maka kita tinggalkan masjid. Islam tidak mengajarkan kita untuk menutup masjid saat terjadi wabah. Justru Islam mengajarkan kita untuk memenuhi masjid saat terjadi wabah. Kenapa? Karena Islam mengajarkan standar yang lebih tinggi yang tidak mampu dipraktikkan oleh pemerintah kita. Yaitu, idza sami'tum bi ardin ta'unan fala tadkhuluha. Bila kalian mendengar sebuah pandemik, epidemik terjadi di sebuah negeri, sebuah daerah, jangan kalian masuk ke negeri tersebut. Wa idza nazala fiha wa antum fiha fala takhruju minha. Dan apabila terjadi wabah di sebuah daerah dan kalian berada di sana, maka jangan keluar dari daerah tersebut. Makanya apresiasi dari para ilmuwan internasional bahwa Nabi Muhammad lah orang yang pertama kali memperkenalkan karantina kesehatan ini. Saat benua Amerika belum ditemukan, saat Eropa belum, masih terpuruk di dalam kegelapan, Islam di Arab itu sudah memperkenalkan tentang karantina kesehatan. Tapi sayangnya kita tidak karantina kesehatan. Maka anomali seperti di Aceh. Aceh sampai hari ini belum ada kasus lokal di Aceh tentang pandemi corona. Yang ada kasus corona di Aceh ini pendatang dari luar, pulang dari Malaysia, pulang dari Jakarta, mengalami kasus corona ODP dan PDP. Tapi untuk orang dari Aceh tetap aman-aman saja. Tapi sayangnya corona belum sampai ke Aceh, masjid di Aceh sudah dikosongkan. Maka kita merasa miris ketika beberapa Jumat yang lalu ada pemberitahuan di media bahwa ada 14 masjid di Aceh tidak melaksanakan salat Jumat karena takut corona. Ini coronanya di mana? Kitanya di mana? Ini benar-benar parno namanya, parno gitu. Nah, maka alhamdulillah. Justru dalam kondisi seperti ini kita harus perkuat iman, karena orang yang imannya kuat, insya Allah imunnya itu akan menjadi kuat. Maka teringatlah saya suatu malam, selesai sholat tarawih, duduk ngopi di warung Solong, kebetulan satu meja dengan mantan kepala rumah sakit Zainul Abidin Banda Aceh, Pak Dr. Fakhrul Jamal. Jadi iseng, sambil duduk saya bertanya kepada beliau, Pak, sejauh pengamatan Anda selama berkembang virus corona ini, kira-kira berapa orang gila yang sudah terpapar virus corona? Orang gila yang sudah terkena virus corona. Sambil tertawa terbahak beliau katakan, alhamdulillah sampai hari ini belum ada orang gila yang kena corona, Pak Ustaz. Nah, orang gila tidak terkena corona. Padahal orang gila itu tidak pernah menjaga aspek kesehatan sama sekali. Tidak ada protokol coronavirus bagi mereka. Tidur sembarangan, makan sembarangan, berinteraksi sembarangan. Nah, hanya barangkali yang paling logis kenapa orang gila tidak terkena corona adalah social distancing mereka itu sangat bagus. Orang gila itu nggak pernah berjabat tangan dengan orang lain, nggak pernah cipika-cipiki dengan orang lain, dan orang menjaga jarak dari orang-orang yang gila ini. Maka salah satu cara untuk aman dari corona di masa pandemi begini adalah pura-pura gila lah. Insya Allah aman. Ini terjadi. Kecuali kalau ketemu dengan petugas rumah sakit jiwa, kita akan dikerangkeng. Karena ini dianggap sebagai PDP mereka. Jadi, apa yang terjadi dengan mereka? Secara psikologi, orang gila itu adalah orang yang paling bagus perasaannya. Mereka tidak punya perasaan buruk sama sekali. Makan dari sampah pun mereka berpikir akan kenyang dan tidak akan sakit. Makanya, dengan memperkuat iman, imun kita akan naik. Maka kita akan dijauhkan dari penyakit-penyakit ini. Juga terdapat ada riwayat bahwa apabila Allah turunkan bala, Allah akan jauhkan bala tersebut min umaril masjid, dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Terlepas dari sahih tidak sahihnya riwayat ini, tapi itu patut menjadi sebuah motivasi bagi kita. Jangan tinggalkan masjid. Kecuali dalam kasus yang sudah sangat gawat seperti di Jakarta. Dalam kasus Jakarta sebenarnya bukan masjid ditutup. Hanya orang tidak mungkin datang ke masjid. Otomatis masjidnya tertutup dengan sendirinya. Tapi yang terjadi sekarang, orang berani keluar dari rumah, sudah sampai ke masjid, masjidnya dikunci. Ini yang inalillah.
Jadi terkait juga dengan sholat Jumat. Ketika terjadi pandemik, bukan Jumat itu ditiadakan. Tetapi karena tidak terpenuhi syarat-syarat Jumat, maka hanya dilaksanakan sholat duhur saja. Jadi kalau ada panitia masjid langsung umumkan berhubung sedang terjadi wabah corona, maka masjid ini tidak melaksanakan sholat Jumat, hanya melaksanakan sholat duhur saja. Ternyata jemaah yang hadir memenuhi kuota sholat Jumat. Ada 40 orang yang memenuhi syarat Jumat. Islam, balik, berakal, laki-laki, merdeka, sehat, dan bertempat tinggal menetap. 40 orang ini datang ke masjid, ternyata masjid hanya melaksanakan sholat duhur. Maka sungguh sholat duhur itu tidak sah. Karena yang wajib bagi mereka adalah sholat Jumat. Tapi apabila tidak terpenuhi kuota, ada orang lebih dari 40 tapi tidak memenuhi syarat, maka silakan pilihannya adalah sholat duhur. Jadi hal-hal seperti inilah yang tidak sampai pesannya kepada kita. Akhirnya kita memilih untuk menutup masjid. Padahal fungsi masjid bukan hanya untuk orang sholat, termasuklah musafir yang singgah menetap di dalamnya, orang yang kemalaman di jalan bisa tidur istirahat di dalamnya, orang-orang yang tidak mempunyai makanan bisa cari makanan di dalamnya. Maka kenapa tidak kita ajarkan masyarakat untuk menjadikan masjid ini sebagai tempat karantina khusus ketika kondisi pandemik terjadi, ada musibah bencana alam terjadi, mereka kumpul di masjid agar pembahagian logistik mudah, kemudian juga evakuasi warga juga menjadi mudah. Bahkan secara tradisional dari dulu kita sudah menjadikan masjid itu sebagai escape building. Karena dari kecil kita sudah ditanamkan di alam bawah sadar, kalau terjadi banjir lari ke masjid, kalau terjadi gempa lari ke masjid. Mungkin pemahaman kita kala itu, kalaupun harus mati, matinya dalam masjid. Nah, tapi ternyata terbukti bahwa itu ada semacam escape building di dalam Islam, bahwa tempat aman, paling aman dari bencana adalah di masjid. Tapi sekarang justru kita dijauhkan dari masjid dan diizinkan untuk kerumun di pasar dan kerumun di warung kopi, kerumunan di bandara, dan lain sebagainya. Nauzubillah, nauzubillah. Jadi kawan-kawan hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, beristimewa penghormatan kita kepada Bapak Pimpinan, Bapak Ustadz Faisal Adriansyah. Sebagaimana tadi disampaikan di awal, bahwa diskusi kita ini, kajian kita ini sampai jam 11.30, sekarang sudah jam 11 lewat 6 menit. Kita akan buka ruang tanya jawab dan ruang diskusi. Mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Saya persilahkan dengan segala hormat dan sebagaimana biasa, saya sangat berterima kasih bila tidak ada pertanyaan sama sekali. Maka saya kembalikan kepada protokol pembawa acara. Sekian, saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Hadanallahu wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kajiannya. Kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau memberikan pertanyaan, silakan. Untuk sesi pertama kita buka dulu 3 pertanyaannya. Silakan. Dari siapa? Bapak Ibu sekalian. Ada Fahmi. Baik, silakan Pak Nurdin. Oh, saya ya, dengar ya. Assalamualaikum. Dengar Pak. Ya. Tapi kalau bisa agak keras sedikit Pak. Dengar, ya. Waalaikumsalam. Ya, ini saya banyak pertanyaan barangkali. Mohon maaf. Karena waktu ke masjid kami mau ditanya cepat kali pulang Pak Ustaz. Yang pertama tentang sedekah ya. Sedekah. Himbauannya tadi kalau saya tidak salah mendengar, kalau kita ingin bersedekah di bulan Sya'ban, kita tunda ke bulan Ramadan. Karena fadilahnya bertambah-tambah. Sehingga banyak masjid, ya sumbangannya cukup banyak. Kebanyakan tersebut tidak habis tersalurkan implementasi pemanfaatan dalam bulan Ramadan tersebut. Bagaimana hukumnya bagi panitia ataupun BKM-nya menunda-nundakan pemakaiannya? Apakah full yang diterima oleh si penyumbang? Itu satu. Itu logika berpikir kita aja. Logika ekonomi itu. Yang kedua, orang berlomba-lomba untuk tersebut. Iya, yang kedua, orang berlomba-lomba tentang salat sunat, termasuk salat tarawih dan salat tasbih di bulan Ramadan. Kalau tarawih itu sudah jelas syariatnya disunatkan berjamaah. Tapi yang tasbih ini bagaimana itu? Yang selanjutnya, bagaimana hukum orang salat sunat yang wajibnya tidak tertunaikan semua? Ya, banyak orang kita begitu. Apa hukumnya dia? Apakah dia mengutamakan sunat atau dia
mengqadha yang wajib. Apa hukum qadha salat? Itu yang inti pertanyaannya. Yang selanjutnya tentang tadi kantor. Ada orang sengaja meninggalkan kantor untuk memfullkan ibadah di bulan puasa. Satu sisi itu, kalau menurut pandangan Ustadz, ibadah sunat itu ya memang sunat. Kalau yang kantor itu wajib. Kita tidak meninggalkan yang wajib, melakukan sunat itu salah. Tapi kantor kita sekarang kan tidak sama seperti Arab Saudi. Kalau Arab Saudi kita pergi kantor, itu muslimin muslimat itu terjaga auratnya. Tapi kalau kita kan tidak. Malah jangankan ke kantor itu mendapatkan pahala, walaupun itu wajib. Tapi yang wajibnya pun ta'arudnya itu menjadi cacat karena kantor. Ini bagaimana jalan keluarnya. Kemudian apabila ta'arud antara wajib dengan wajib. Kalau ta'arud dengan wajib dengan sunat, kita utamakan yang wajib. Tapi ta'arud wajib dengan wajib. Tapi wajibnya ada level-levelnya. Wajibnya itu wajib 100%. Ada wajib setengah level. Contohnya orang keamanan di kantor, polisi dan sebagainya. Sehingga dia meninggalkan Jumat untuk keamanan. Ini bagaimana hukumnya? Taraf kewajiban meninggalkan itu di berapa persen, baru berapa, apa kriterianya maksudnya? Apa 1 orang, 3 orang, dan sebagainya. Dan tukang parkir banyak sekali sekarang. Kalau di Masjid Raya kita lihat tukang parkirnya, dia memang sengaja tidak salah. Ya. Itu dia. Bagaimana dengan pengurus masjid? Ada hak pengurus masjid untuk mengawasi dia supaya tidak jatuh dalam keharaman dan sebagainya. Demikian. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi dari kondisi-kondisi tersebut tadi, yang pertama adalah orang yang bekerja di kantor dengan beribadah. Jadi mengambil cuti dari kantor untuk memprioritaskan ibadah. Mohon maaf yang sebelumnya tadi, yang pertama tentang sedekah. Saya bukan menyatakan menunda sedekah dari bulan Sya'ban untuk dibayar, disedekahkan di bulan Ramadan. Tetapi yang dipraktekkan di Arab itu ada kewajiban zakat. Sebenarnya sudah jatuh tempo di bulan Sya'ban. Tapi karena sudah dekat dengan Ramadan, dia tunda agar dilaksanakan di bulan Ramadan. Jadi kasusnya adalah yang jadi pertanyaan tadi, kita sudah salurkan sedekah itu di bulan Ramadan kepada panitia. Tiba-tiba oleh panitia tidak habis dipakai di bulan Ramadan, masih tersisa sampai bulan-bulan berikutnya. Jadi pertanyaan tadi, apakah sedekah itu kita dapatkan pahala utuh pahala Ramadan atau menjadi pahala bulan berikutnya? Ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, kita memberikan sedekah itu di bulan Ramadan, maka kita dapatkan pahala bulan Ramadan, walaupun tidak habis dipakai di bulan Ramadan, dengan catatan bahwa panitia itu adalah panitia yang amanah. Nah, dari mana kita tahu amanah? Dari track record selama ini, setiap bantuan yang ada disalurkan. Maka termasuklah pada bab zakat fitrah nanti, ada kemaafan untuk zakat fitrah yang tidak tersalurkan sebelum sholat Id. Kenapa? Karena mustahik yang menerimanya itu baru sampai ke lokasi nanti setelah sholat Id. Jadi itu karena uzur. Makanya untuk ibadah yang tertunda karena uzur, kita tetap dapatkan pahala yang penuh. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, beliau menyatakan, man kana musafiran aw maridan kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Barang siapa yang dalam keadaan sedang sakit atau sedang musafir, tetap dituliskan pahala baginya seperti ibadat yang pernah ia lakukan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan muqim. Kondisi yang kedua, sedekah itu kita berikan kepada panitia di bulan Ramadan, tidak habis pakai, berlanjut sampai ke bulan berikutnya. Maka sedekah yang dimaafkan pada bulan berikutnya itu dihitung pahala bulan berikutnya. Kapan? Apabila panitia yang menerima ini bukan panitia yang amanah. Jadi memang bukan panitia yang profesional di bidangnya, hanya menumpuk sumbangan di bulan Ramadan, tapi ternyata tidak habis. Dan itu juga sering terjadi dalam bab zakat fitrah. Ketika kita perhatikan di menasah-menasah dan di masjid-masjid di kampung, setelah selesai sholat, ternyata masih menumpuk dalam gudang mereka itu zakat fitrah yang tidak tersalurkan. Padahal kita tuh, karena kita warga kampung tersebut, ada banyak mustahik yang belum mendapatkan dan mereka ada di lokasi. Ini ketika terjadi disebabkan karena keteledoran panitia dan kita tidak boleh ijtihad padanya,
semisalnya, maka kita tidak mendapatkan fadilah Ramadan tersebut. Makanya hati-hati ketika mempercayakan panitia. Itu juga berlaku nantinya pada saat pelaksanaan kurban. Kurban itu ada ketentuan-ketentuan diniatkan pada saat pilihan yang wajib tidak boleh dimakan oleh pemilik, kemudian yang tidak boleh dijual kulit dan lain sebagainya. Kita serahkan kurban pada panitia yang tidak paham tentang tata laksana kurban. Lalu selesai pelaksanaan dia jual kulitnya, diambil uang untuk kebutuhan panitia. Maka hilanglah pahala pemilik kurban karena mereka telah memberikan amanah kepada orang yang tidak mampu melaksanakan. Tapi bila panitia kurbannya orang yang mengerti seluk-beluk kurban, kemudian karena kita mempercayakan kepada mereka sebagai panitia, mereka tahu aturannya, tetapi mereka langkahi sendiri untuk kemaslahatan pribadi. Maka korban kita sudah sah karena tepat sasaran, hanya panitia yang berdosa karena tidak amanah menyalurkan sesuai dengan ketentuan. Ini untuk kondisi yang pertama. Maka sedekah kita berhusnudzan yang di bulan Ramadan, diselesaikan di bulan Ramadan, dan kita dapatkan fadilah yang seperti ibadah wajib. Yang kedua, ada orang-orang yang mohon maaf saja barangkali sholat fardu di bulan-bulan yang lalu atau waktu-waktu sebelumnya itu tertinggal, terlewatkan. Ya, maklumlah, setaat apapun kita sekarang, saya yakin di masa-masa awal akil balik dulu ada hak-hak reman 1 tahun nggak sholat barangkali. Mungkin ya, kita normalnya balik itu sekitar kelas 3 SMP, masih sedang nakal-nakalnya barangkali. Nah, kalaupun ada sholat, barangkali nggak sesuai dengan syarat dan ketentuan. Maka untuk kondisi ini, pendapat para ulama, orang yang masih terutang sholat fardu seharusnya diprioritaskan untuk menyelesaikan qada sholat fardu ini. Itu pendapat jumhur. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, termasuklah Zahiri dan ulama-ulama yang lain. Karena saya belum mendapatkan referensi tentang ulama yang katakan bahwa sholat wajib tertinggal itu tidak perlu dikerjakan lagi. Karena hadisnya sangat jelas, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kifarata laha illa dzalik. Barang siapa yang tertidur dari waktu salatnya atau ia tinggalkan salat tersebut, maka hendaklah ia kerjakan salat itu ketika ia teringat, tidak ada kifarat, tidak ada tebusan untuk salat yang tertinggal kecuali demikian. Apa makna demikian? Dikerjakan ketika teringat. Makna teringat di sini bukan lawan lupa. Boleh jadi dulu sudah teringat tidak sholat, tapi belum ada kesadaran, belum mendapatkan hidayah dari Allah. Maka ketika dia sudah sadar, sudah dapat hidayah, sholat yang dia tinggalkan itu wajib dia kerjakan kembali. Tidak ada kifarat dalam bentuk yang lain untuk sholat yang dia tinggalkan. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Hanya ada satu persepsi dari sebagian ulama yang katakan, itu kalau sholatnya tertinggal karena lupa. Ini memang disengaja. Nah, justru makin sengaja, hukumnya makin berat. Orang yang tinggal karena lupa tidak berdosa saja wajib qada, apalagi yang sengaja meninggalkan sholat tentu lebih utama lagi untuk mengerjakan. Yaitu persoalan tentang sholat yang tertinggal, wajib dikerjakan. Hanya pertanyaannya, bagaimana untuk mengqada ini? Apakah dalam masa belum selesai qada boleh sunat atau tidak? Terjadi perbedaan pendapat para ulama. Yang kesimpulannya, apabila salat fardu yang tertinggal ini terus dikerjakan di qada, maka salat sunat boleh dikerjakan dengan catatan salat sunat yang statusnya sunat muakkad seperti salat tarawih. Tetapi apabila kedudukannya hanya sunat mutlak biasa saja, ada pilihan untuk mengqada salat, tapi kita ambil alternatif untuk mengerjakan salat sunat yang ghairu muakkad, salat sunat mutlak. Maka mengatakan dari sisi penggunaan waktu untuk hal yang kurang perlu tadi, itu kita berdosa. Kan berdosa karena salat sunat. Berdosa karena seharusnya waktu untuk mengqada itu kita pakai untuk sunat. Itu analoginya seperti ada orang yang masih terikat utang yang sudah jatuh tempo. Dia punya uang untuk bayar utang. Tapi sayangnya justru uang untuk bayar utang itu dia prioritaskan untuk sedekah yang sunat. Bayar utang wajib karena sudah jatuh tempo, sedekah ini sunat. Dia prioritaskan yang sunat daripada yang wajib. Sedekah itu tetap berpahala, tetapi menunda bayar utang itulah dosa. Makanya dalam hadis Nabi katakan, matlul ghaniyyi dhulmun. Orang kaya yang menunda bayar utang itu adalah perbuatan zalim. Dan zalim itu sangat berat dosanya. Dia sudah punya uang untuk bayar utang. Bayar utang sudah jatuh tempo, sudah wajib. Tapi daripada membayar utang kepada gharimnya, dia lebih dahulu bersedekah kepada orang lain. Ini menjadi dosa. Bukan bersedekah itu yang berdosa, tapi mengabaikan bayar utang, memprioritaskan sedekah berdosa. Walaupun sedekahnya itu sendiri berpahala.
Maka orang yang kerjakan sholat sunat dengan mengabaikan waktu yang seharusnya disegerakan. Dari sisi sholat sunat itu tetap berpahala. Tapi pengalokasian waktu itu yang seharusnya untuk wajib lalu dia kerjakan sunat, disitulah terjadi kesalahannya dan dia berdosa untuk hal-hal yang demikian. Dikecualikan untuk sholat-sholat sunat yang sifatnya muakkad seperti sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah, seperti sholat sunat tarawih, sholat tahajud, sholat duha dan seumpamanya. Itu tetap boleh untuk dilaksanakan dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, persoalan dalam bulan Ramadan kita bekerja datang ke kantor dan ternyata di kantor oke lah kalau di Aceh alhamdulillah penampilannya islami agamis yang cewek-cewek pakai jilbab menutup aurat. Nah bagaimana bila kondisinya di luar Aceh, kita sedang beribadah puasa, bekerja itu wajib. Tapi saat datang ke kantor untuk bekerja kita terpapar kepada dosa yang baik sengaja ataupun tidak sengaja karena melihat aurat yang haram untuk dilihat. Nah, kalau kita melihat dari sisi itu, seolah-olah itu salah. Tetapi justru tantangan pahalanya itu terjadi saat ada potensi berbuat maksiat dan kita menahan diri. Mananya begini, orang yang duduknya i'tikaf di masjid, mereka tidak ada pahala meninggalkan zina. Karena potensi berzina di masjid itu nggak ada. Tapi ada orang yang ketika bulan Ramadan, karena pekerjaannya barangkali di tempat terbuka, di kafe ataupun di mall, ada banyak cewek-cewek yang mungkin bisa, nauzubillah, potensi untuk terjadi perbuatan zina. Godaannya itu ada. Saat godaan kesempatan itu ada, dia menahan diri. Ya Allah, saya takut kepada Allah, saya takut kepada Allah. Maka menahan diri dari terjerumus pada perbuatan maksiat itu adalah pahala. Itu menjadi ibadat. Perjuangan kita untuk melawan nafsu itu menjadi ibadat. Maka datang ke kantor untuk bekerja, menjalankan kewajiban, kita dapatkan pahala. Sampai di kantor ada tantangan kedua. Terlihat orang-orang yang dalam suasana, kalau kita lihat jadi maksiat. Mohon maaf, ada orang perempuan yang terbuka aurat, terbuka kepala minimal barangkali. Ada tantangan. Kalau kita nikmati berdosa, enggak dinikmati mubazir. Nah, maka menahan diri dari menikmati hal-hal yang maksiat ini dengan niat karena takut kepada Allah itu menjadi fadilah ibadat tambahan dan itu pahalanya juga mendapatkan pahala wajib karena orang yang sedang meninggalkan perbuatan haram. Maka itu tidak menjadi sebuah pembenaran dan alasan bagi kita untuk tidak datang ke kantor hanya karena takut terjadi maksiat. Nah, kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk jaga diri agar tidak berbuat maksiat. Bukan meniadakan kemaksiatan dari sekitar kita. Tugas kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kemaksiatan itu tetap ada, karena itu sudah menjadi sunatullah. Karena Allah menciptakan manusia ini dengan potensi untuk berbuat salah. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-ta'imun. Setiap anak keturunan Adam itu berpotensi untuk berbuat salah, dan yang paling baik di antara mereka adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mbak Nurdin. Oke. Ada yang tidak terjawab karena tadi tidak sempat tercatat oleh saya. Ada yang tidak terjawab, Ustaz. Ya, apa itu? Tentang ta'arud antara wajib dan wajib. Bisa dulu. Bagi sapam atau keamanan. Oh iya. Iya. Ketika bertentangan antara dua kewajiban, maka prinsipnya kembali kepada kaidah usul fiqh yang menyatakan idza ta'arada daruratani ru'aya ahaduhuma birtikabi akhaffihima. Apabila bertemu dua kondisi darurat, dua kewajiban atau dua larangan, maka dilakukan yang paling ringan risiko di antara dilakukan salah satu di antara keduanya yang paling ringan risiko. Jadi ada untuk kita ambil contoh barangkali dua kewajiban. Ada orang yang ketika berkumandang azan zuhur lalu mendapatkan panggilan dari orang tua. Panggilan orang tua wajib dipenuhi, sholat zuhur juga wajib untuk dipenuhi. Maka dalam kondisi seperti ini masih ada solusi. Ya, melihat yang mana yang lebih lapang waktunya, diprioritaskan yang waktunya sempit. Tentu saja dalam hal ini panggilan orang tua lebih sempit waktu daripada panggilan Allah Ta'ala. Karena waktu salat itu panjang. Kalau zuhur itu dari jam 1 sampai dengan jam 4 berkumandang azan asar. Artinya 1 jam sejak azan awal waktu kita belum salat, Allah belum murka. 2 jam belum salat, Allah belum marah. Allah baru marah kepada kita kalau belum salat zuhur ketika sudah masuk waktu asar. Tapi orang tua yang memanggil kita, 15 menit setelah dipanggil kita tidak datang, akan meluncur dari mulut beliau itu doa-doa yang tidak baik. Sebagaimana terjadi pada Juraij al-Abid dalam hadis Rasulullah SAW.
satu. Kemudian kondisi yang kedua, kita ambil contoh yang lain lagi. Ada orang yang mau salat ke masjid. Dalam hal ini kita ambil contoh para wanita, ibu-ibu yang berstatus punya suami. Mau salat berjamaah ke masjid sekaligus salat tarawih. Tapi begitu akan tiba-tiba turun SK dari suami untuk dibuatin kopi dan lain sebagainya. Maka yang terjadi selama ini realitasnya adalah banyak para ibu-ibu ini memprioritaskan datang ke masjid dan mengabaikan suami. Nantilah Bang. Padahal sebagaimana tadi kita sebutkan, datang ke masjid bagi orang perempuan tidak menjadi ibadah kecuali dengan izin suami. Sedangkan patuh pada suami ini telah sepakat para ulama katakan wajib selama bukan dalam hal berbuat maksiat. Dan tentu saja tidak ada kemaksiatan bagi istri kalau tidak datang salat berjamaah ke masjid dan tidak salat tarawih ke masjid. Karena tarawih salat berjamaah ke masjid juga salat. Hanya salat fardunya saja yang wajib. Dan itu mungkin dikerjakan di rumah dan di waktu yang berikutnya. Jadi ada prioritas-prioritas ini. Namun ketika benar-benar meradu antara kewajiban dengan kewajiban yang tidak ada pilihan lain, saya belum mendapatkan contoh untuk saat ini. Kalau dalam contoh yang diberikan oleh Pak Nurdin tadi, ada satpam yang barangkali harus bekerja untuk menjaga keamanan pada waktu salat fardu sedang dilaksanakan. Dia ingin berjamaah, tetapi tugasnya adalah menjaga keamanan barang-barang yang milik jamaah. Nah, tidak ada pertentangan sebenarnya, karena waktu salat fardu itu masih luas sekali. Hanya dia tidak mungkin berjamaah dengan jamaah di kala itu. Bukan berarti tidak mungkin jamaah sama sekali. Mungkin saja nanti setelah bubar jamaah ini, berganti shift, dia bisa berjamaah dengan jamaah-jamaah yang berikutnya. Makanya yang hidup tradisi di Arab, mereka selalu mengusahakan salat itu berjamaah. Ketika sudah selesai imam dengan jamaahnya, bangun, dibuatlah jamaah yang kedua, jamaah ketiga, dan seterusnya. Setiap orang yang masuk masjid, salatnya selalu berjamaah. Tidak terkecuali satpam ini. Maka sulit sekali untuk menemukan dua kewajiban yang bertentangan dalam batasan yang benar-benar sedikit. Tetap ada solusi dan ada jalan keluar. Salat Jumat, kalaupun harus bertemu kondisi. bukan salat jamaah, salat Jumat yang Oh, salat Jumat. Oh, oke. Salat Jumat. Salat Jumat pilihannya karena memang dibatasi oleh syarat dan ketentuan, sedangkan dia sebagai satpam tidak mungkin salat Jumat, harus menjaga ketertiban jamaah. Bila itu sudah menjadi kondisi dan wajib, kalau kita pinjam untuk membuka wawasan kita ya, dalam pendapat Imam Hambali, orang yang bekerja pada sebuah perusahaan orang kafir yang oleh perusahaan tidak memberikan ruang untuk salat fardu bagi pegawainya, misalnya seperti kasus di Aceh, salat itu jam 12.45 masuk waktunya. Tiba-tiba diberikan ruang istirahat hanya antara jam 12 sampai jam 12.30. Sebelum masuk waktu sudah bekerja dan tidak boleh minta izin. Imam Hambali memberikan dispensasi. Kata beliau, untuk kasus seperti ini, kalau memang dia punya alternatif, bisa berhenti bekerja dan dapatkan pekerjaan yang lain, maka cari pekerjaan yang lain. Tapi apabila berhenti dari pekerjaan ini, tidak ada tempat pekerjaan lain untuk menghasilkan nafkah di waktu itu, dan itu mengancam stabilitas keluarga, maka sudah boleh bagi pegawai ini untuk menunda sholat zuhur jamaah takhir ke waktu asar. Dan pendapat Imam Hambali inilah yang diadopsi oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menyikapi kondisi kemacetan di Jakarta. Jakarta itu mungkin dari kantor ke rumah sampai jarak tempuh musafir. Tapi keluar dari kantor setelah salat asar, maghrib di jalan, mau turun mobil untuk salat karena macet, takut kemacetan kembali, mau menanti kendaraan berjalan, takut habis waktu sampai ke tujuan. Maka dalam kondisi kemacetan seperti Jakarta, ulama izinkan untuk taklid pada mazhab Imam Ghazali, yaitu salat maghribnya jamaah takhir ke salat isya. Maka demikian pula posisi satpam tadi. Tentu satpam ini yang jadi ancaman dalam Islam adalah man taraka thalatha jum'ain tahawulan fataba'allahu ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat berturut-turut karena menganggap remeh, maka Allah stempel hatinya itu dengan stempel kemunafikan. Maka satpam ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia hanya tidak sempat 1 Jumat. Jumat berikutnya ganti shift dengan orang lain bisa hadir. Atau ada kemungkinan, memang jadwal yang ditetapkan oleh kantor, dia setiap kali sholat Jumat dia bertugas sebagai satpam. Maka apabila hatinya tidak menganggap remeh tentang sholat Jumat, hanya karena tekanan tanggung jawab dia harus bekerja, kalau tidak melakukan pekerjaan tersebut, tidak punya penghasilan dan tidak bisa menafkahi istri, maka suruh meninggalkan Jumat itu menjadi uzur baginya. Bagaimana tidak? Hujan saja menjadi uzur, menjaga istri yang sakit menjadi uzur, musafir menjadi uzur,
Lalu bagaimana orang yang mencari nafkah ini tidak menjadi uzur? Jadi ada rukhsah di dalam agama untuk hal demikian. Tapi catatan, jangan menganggap remeh pelaksanaan salat Jumat. Kalaulah bukan karena uzur, sungguh dia ikut terlibat dalam salat tersebut. Demikian. Ya. Halo. Gimana Pak Nurdin? Apakah sudah terjawab semua, Pak? Ada satu lagi sebenarnya, tapi malu juga saya tentang sholat jamaah, apa namanya, sholat tasbih. Ya. Sholat tasbih. Iya. Sholat tasbih itu masuk kategori sholat sunat mutlak. Apa makna sholat sunat mutlak? Apabila tiba waktu yang makruh tahrim mengerjakan sholat sunat, yang lima waktu itu setelah sholat subuh sampai terbit matahari, yang kedua ketika matahari sedang terbit, yang ketiga ketika sedang istiwa, yang keempat setelah sholat asar, yang kelima ketika matahari sedang terbenam, maka makruh mengerjakan sholat, termasuklah sholat-sholat tasbih. Yang kedua, sholat sunat tasbih ini referensi riwayatnya sebenarnya bukan riwayat sahih, itu hanya hadis mursal saja. Kalaupun diamalkan boleh untuk fadailul amal, tapi durasinya panjang. Dan sebenarnya saya kurang setuju ketika sholat tasbih itu berpadu dengan sholat tarawih sekaligus. Karena untuk sholat tarawih saja itu durasinya sudah sangat panjang, lalu kita lanjutkan dengan sholat tasbih, itu hanya orang-orang khusus yang mampu melaksanakan. Bila dilaksanakan secara umum, itu menimbulkan sikap tidak nyaman bagi sebagian jemaah. Mau ikut, nggak sanggup. Mau nggak ikut, ternyata merasa nggak nyaman dengan orang lain, seolah-olah malas sekali ibadat. Jadi kita menjebak orang dalam suasana serba salah untuk ibadat yang seperti ini. Maka seharusnya, jangankan sholat tasbih, bahkan sholat tarawih itu sepatutnya tidak berlanjut dari sholat isya. Kenapa? Karena jangan gara-gara sholat tarawih orang tidak berani menghadiri sholat isya. Padahal dia sanggup sholat isya, hanya tidak sanggup melanjutkan tarawih. Jadi karena takut nanti malu keluar setelah sholat isya, akhirnya dia tidak datang ke masjid untuk sholat isya. Maka contoh dari Rasulullah, para sahabat dan ulama-ulama terdahulu, mereka hanya sholat isya berjamaah, lalu pulang, lalu kembali lagi ke masjid untuk sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu sholat khusus untuk orang-orang yang khusus di waktu-waktu yang khusus, bukan sholat umum. Maka demikian pula sholat tasbih tadi. Nah, jadi sholat tasbih di bulan Ramadan boleh, bagus. Tetapi sholat tasbih ini prinsipnya tidak disunatkan secara berjamaah. Bukan tidak boleh berjamaah, tapi tidak disunatkan berjamaah. Dikerjakan sendiri sah, dikerjakan berjamaah juga sah, tetapi tidak mendapatkan fadilah 27 derajat. Demikian, Pak Nurdin. Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nurdin atas pertanyaannya. Sepertinya Pak Ustadz, ini waktunya sudah sampai ke 11.32, lebih 2 menit Pak Ustadz. Oh iya, kita udah korupsi waktu nih. Ya Pak Ustadz, atas nama lembaga saya ucapkan terima kasih, ilmunya luar biasa ya. Nanti lain kesempatan kita Pak Ustadz. Terima kasih Tuan Guru. Alhamdulillah. Silakan lanjutkan, Terima kasih Tuan Guru. Ya, baik Pak, terima kasih Pak Faisal. Alhamdulillah. Atas kehadirannya hari ini. Demikianlah kajian daring Ramadan kita kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz. Semoga kegiatan kita hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifaratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.